Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على نهجه القويم ودعا إلى الصراط المستقيم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Kaum muslimin, saudara-saudara yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memujinya, senantiasa kita mengagungkannya atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, semua Allah sudah berikan kepada kita. Kemudian sebagai hamba tentunya kita harus bersyukur dengan senantiasa meningkatkan ibadah, selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini tanggal 25 Rabiul Awal 1447 Hijriah atau bertepatan dengan 16 Oktober 2025, pada pekan ketiga kita kembali bertemu dengan izin Allah untuk belajar bersama. Kita seperti biasa mengkaji tema-tema tertentu atau dalam bahasa kekiniannya disebut dengan tematik. Pada pertemuan ini sebagaimana yang telah mungkin di-share oleh kawan-kawan DKM kita, tema yang akan kita angkat adalah landasan hidup penuh berkah. Landasan hidup penuh berkah. Jemaah dirahmati Allah Ta'ala, berkah ini kata yang sudah tidak asing lagi kedengarannya, bahkan menjadi satu kata dalam masuk penggalangan bahasa Indonesia. Orang ketika menyebut berkah pasti identik dengan kebaikan. Satu contoh, ketika kita akan mendatangi seseorang, entah itu seorang kiai atau dia adalah orang yang memiliki pengetahuan agama,
sebagian kaum muslimin menganjurkan untuk datang kepadanya minta apa? Minta berkah. Atau saat kita mendapatkan satu kenikmatan, kemudian ada kawan kita memberikan saran kepada kita untuk supaya mengundang teman-teman yang lain makan-makan supaya berkah. Ya. Atau bahkan hal yang biasa kita lakukan, misalkan kalau kita ketemu saling salaman, ya, bilangnya apa? Biar berkah. Maka kata-kata berkah ini menjadi satu kata yang setiap hari kita dengar. Identiknya selalu pada nilai-nilai kebaikan. Inilah yang kemudian akan kita bahas. Bagaimana sebenarnya berkah ini menjadi sebuah landasan hidup. Kalau bicara tentang landasan hidup, maka patokannya apa? Al-Quran dan hadis, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah landasan hidup kita. Landasan hidup yang berpatokan kepada Al-Quran dan hadis, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu banyak pijakannya. Salah satunya apa? Nilai keberkahan. Dan inilah yang akan kita coba bahas sampai nanti azan Isya. Mudah-mudahan pembahasan ini cukup untuk kita akan mengkaji tentang landasan hidup penuh berkah. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menyampaikan dulu latar belakang kenapa kita kemudian mengangkat tema landasan hidup penuh berkah ini. Yang pertama, al-barakatu minallah. Keberkahan itu dari Allah. Jadi barakah itu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus dipahami. Semua apa yang kita miliki ini, apa yang dimiliki oleh manusia, itu merupakan nikmat dan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dilihat nikmat itu hanya dalam bentuk harta kekayaan. Kalau punya rumah, punya kendaraan, baru kita bilang itu nikmat. Tapi kita tidak melihat sisi lain. Anggota tubuh yang lengkap, barang siapa yang terkumpul padanya. Dan yang ketiga, sehat. Kalau tidak sehat, itu semua tidak akan terjadi. Maka ketiga ini ketika kumpul, kita akan sudah mendapatkan dunia. Pekerjaan. Nah, pekerjaan ini sebuah kenikmatan, Pak. Banyak sebagian kaum muslimin ini yang belum mensyukuri pekerjaannya. Karena ukurannya apa? Ukurannya adalah materi. Apalagi kalau pandangannya adalah pandangan praktis. Maksudnya gimana? Langsung masuk kerja dengan gaji yang besar. Itu kan hanya bisa diraih 1-2 orang. Tetapi pada umumnya gaji besar itu didapatkan ketika sudah merintis. Misalkan, coba ingat dulu Pak, waktu pertama kali gabung ke Toyota ini tahun berapa? Ada yang mungkin tahun 90, tahun 91 dan seterusnya ya. Ada mungkin tahun 2000-an. Coba ingat. Kita dulu usia berapa masuk bergabung dengan Toyota ini, usia berapa? Ada yang mungkin sekarang masa kerjanya 20 tahun, bahkan 30 tahun, bahkan ada yang mau pensiun. Dengan sekarang gaji yang kita terima besarannya sekian per bulan, itu kan satu hal yang menjadi kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita bersyukur Allah pilih bekerja di tempat ini,
Betapa banyak orang-orang di luar sana menginginkan untuk bekerja di tempat ini, namun mereka tidak memiliki kesempatan. Makanya disyukuri. Nah, jadi pekerjaan itu adalah sebuah kenikmatan. Tempat tinggal. Kadang orang baru bersyukur kalau sudah punya rumah sendiri, tapi kalau ngontrak dia belum bersyukur. Ngontrak itu adalah bagian dari nikmat Allah. Karena kita bisa menempati rumah yang layak sebagai tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga yang menyediakan sandang, pangan, papan untuk keluarga, itu sudah terpenuhi. Disyukuri. Apalagi yang misalkan kontrakannya per tahun 50 juta, 40 juta, itu sudah kamar 3, masuk mobil. Tapi belum bersyukur karena dianggap belum punya sendiri. Padahal itu adalah kenikmatan yang mungkin orang pingin seperti itu tetapi tidak mampu. Akhirnya apa? Mampunya mungkin bayar per bulan 1.500.000, yang hanya mungkin sekian kali sekian. Maka konsepnya bicara tentang nikmat ini, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tajdaru ni'matallahi alaikum. Perhatikan orang yang kondisinya berada di bawah kita. Dalam hal apa? Kehidupan dunia. Allah berikan kita pekerjaan ini, lihat kondisinya orang-orang di bawah kita yang sampai saat ini masih mengantri untuk melamar pekerjaan. Jangan lihat di atas. Kalau kita lihat di atas, maka selalu akan ada rasa kurang. Pingin ini, pingin itu, karena patokannya apa? Orang yang berada di atas kita. Nah, itu latar belakang pertama, bahwa barakah itu adalah karunia dari Allah. Segala apa yang kita pakai ini dalam kehidupan kita ini memiliki barakah. Yang kedua, yang melatar belakangi adalah manusia itu butuh sandaran dan pertolongan Allah. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Sesombong-sombongnya Fir'aun, yang kita katakan sesombong-sombongnya Fir'aun, pada akhir kehidupannya, meskipun sudah terlambat, pasti dia mengakui kelemahannya. Meskipun dia mengatakan, qala ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang tinggi, yang hebat. Tapi di akhir kehidupannya dia mengakui bahwa dirinya lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Sesombong-sombongnya Qarun dengan kekayaannya yang begitu banyak, pada akhirnya pun dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam tanah karena apa? Kesombongannya. Maka manusia ini butuh sandaran dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan yang diperlukan untuk menutupi sifat manusia. Sifat manusia itu adalah serba terbatas, lemah, hina. Di beberapa ayat Al-Quran kita dikatakan makhluk yang lemah. Maka manusia ingin serba urusannya itu lancar dan dimudahkan. Kita semua ingin jauh dari kesialan dan kerugian. Karena itulah manusia butuh namanya pertolongan dan sandaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jadi orang yang sombong. Ah, ini mah gampang. Saya nggak nyampe 5 menit ini juga kelar sama saya. Kata-kata ini memang sudah kita ukur sebelumnya bahwa kita bisa. Tapi sebagai manusia yang butuh pertolongan dan saran dari Allah, sebaiknya kita selalu mengawali dengan izin Allah
insya Allah dalam waktu 5 menit saya bisa menyelesaikannya. Selalu awali apapun yang akan kita kerjakan, meskipun kita yakin itu bisa, dahulukan dengan izin Allah, insya Allah dalam waktu 10 menit saya bisa menyelesaikannya. Saya punya pengalaman, Pak. Waktu dulu saya masih kecil di kampung, kita ikut orang tua melaut, karena orang tua kita adalah nelayan. Biasa kita menggunakan tangkapan layar itu dengan jala namanya. Dengan bantuan lampu lampu kecil itu, ya ada beberapa lampu untuk bagaimana sinarnya itu bisa mengumpulkan ikan. Alhamdulillah pada malam itu ikan yang ditangkap itu ikan layang. Banyak sekali, Pak. Mengelilingi perahu kita, banyak sekali. Perkiraan dari nahkoda ini kalau ketangkap semua ini bisa 5 ton ini dapatnya. 5 ton. Namun ada salah satu awak kapal yang nyeletus. Saya bahasakan dengan bahasa Indonesia, ini tanpa Allah pun pasti kita akan dapat. Nyeletuh seperti itu. Sombong dengan melihat ikan yang begitu banyak yang mengelilingi perahu. Setelah mulai penangkapan dengan mengelilingi ikan itu, dilempar jala satu persatu, sudah yakin ini. Qadarullah, ditarik jalannya, berasa kok ada yang ringan. Kalau ikan itu banyak pasti berat tarikan jalannya, kok tarik. Sampai jalannya habis, satu sisik pun tidak dapat ikannya, Pak. Sisik pun tidak dapat. Ini menjadi pelajaran bahwa kesombongan itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin melakukan sesuatu, dahulukan dengan izin Allah. Yang ketiga yang melatar belakangi adalah karena kita ingin hidup ini jadi bermakna dan berkualitas. Coba, Pak, kita refleksi sebentar nih, Pak, ya. Ini kan saya umurnya sudah ada 50 di sini, Pak. 50 tahun. Ada Pak Turki 25 mungkin. 50 lebih. Nah, ada yang mungkin 50 lebih, 40. Coba, Pak, kita refleksi dulu, Pak. Pernah enggak, Pak, mengalami kebosanan hidup, Pak? Pernah enggak? Pernah. Apalagi menjalani rutinitas begini-begini mulu. Berangkat pagi, pulang malam, berangkat pagi, pulang malam. Ada satu waktu kita mengalami kebosanan, Pak. Ya Allah, mau sampai kapan begini terus? Iya. Ada satu waktu kita mengalami bosan menjalani semua ini. Akhirnya apa? Mengambil jalan alternatif dari kebosanan itu apa? Refreshing, jalan-jalan. Padahal kuncinya bukan di situ. Balik dari jalan-jalan, apakah kemudian hilang? Nambah, iya. Kenapa? Duitnya terkuras. Iya. Sementara tanggal 1 masih lama. Dengan sengaja kita mengambil cuti hanya untuk menenangkan diri, jalan-jalan ke puncak, kemanapun. Hanya untuk menenangkan diri dengan kebosanan yang kemudian muncul. Ambil cuti 2 hari, 3 hari. Balik dari jalan-jalan, bukan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Intinya di mana? Intinya ada pada hidup yang bermakna dan berkualitas bisa didapatkan dengan zikir, ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Itu kuncinya. Enggak usah kemana-mana. Tenangkan hati, pikiran kita dengan berzikir kepada Allah. Bangun di sepertiga malam berzikir kepada Allah. Insya Allah hidupnya menjadi tenang. Dijalani semua ini dengan ikhlas, tanpa ngeluh,
tanpa putus asa, hari-hari dilewati, tujuannya bekerja bukan untuk mencari penghasilan tapi ibadah, enak rasanya. Gak perlu lagi jalan-jalan ke puncak, ya bolehlah sekali-kali. Ya, bukan gak perlu juga, Pak. Kasihan anak istrinya minta jalan-jalan juga. Maka keberkahan ini adalah hidup berkecukupan diliputi kebahagiaan. Saya selalu menganalogikan dua keluarga, saling bertetangga. Yang satu hidup di rumah mewah, bertingkat, ya, luas, sekian hektar rumahnya. Hidup sepasang suami istri dengan anak mungkin 2-3, kendaraan lalu lalang bukan cuma 1, 2, 3 Alphard, ya, kemudian Fortuner, macam-macam lah, mereknya Toyota semua. Amin, Pak. Ya kan penjualan juga bagus berarti ya. Kalau mereknya Toyota semua berarti penjualannya bagus. Ya. Di satu sisi ada rumah tetangga sederhana, cuma sekian meter lah ukuran rumahnya, nggak ada mobil, yang ada motor Astrea Grand tahun 90. Ya, istrinya satu Pak istrinya. Kemudian ya, oh iya, bercabang betul. Anaknya 5, lebih banyak malah anaknya. Tetapi dalam kesehariannya ada pemandangan yang berbeda. Yang satu hidup damai, tenang, keluarga yang sederhana ini. Yang satunya setiap hari kedengaran berisik, berantem suami istri, tambah anak. Padahal dari segi kecukupan mereka bahkan lebih daripada itu. Bahkan anaknya yang kaya raya ini satu pun tidak selesai sekolahnya. Bahkan yang anak yang hanya seorang dianggap biasa ini bisa menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi, diterima di UI, di UGM, bahkan ada yang keluar negeri ke Madinah dan seterusnya. Intinya di mana? Intinya ada pada hidup berkecukupan dan nilai keberkahan. Pilih mana? Banyak tapi tidak berkah dan sedikit tapi berkah. Nah, ini nih yang kalau di pilihan kedua ada muncul pilihan ketiga. Saya sudah tebak nih kalau saya pilihannya kedua pasti pilihnya banyak tapi berkah. Sama kemarin, kaya syukur, miskin sabar, pilihnya mana? Kaya syukur, miskin sabar, pasti pilihnya kaya syukur. Nah, kita kan harapannya banyak tapi berkah. Nah, untuk menciptakan keberkahan itu dimulai dari diri kita. Allah yang kemudian ngasih, kemudian kita respon. Manusia itu butuh berkat, Pak. Kita ini butuh berkah. Di mana Allah adalah sumber barokah. Maka dengan barokah itu hidup kita jadi bermakna dan berkualitas. Inilah yang kemudian kita jalani hari-hari. Kenapa mungkin ada, Ustadz kok teman saya padahal levelnya lebih tinggi daripada saya, gajinya lebih besar daripada saya, kok selalu ngeluh terus setiap hari? Inilahnya kurang, itulahnya semua disalahin gitu. Ya. Kan tergantung bagaimana kita mengelola konsep hidup ini. Kalau pikirannya tadi diliputi dengan rasa syukur kepada Allah, qanaah, maka insya Allah akan muncul keberkahan. Nah, ini 3 latar belakang inilah yang kemudian kita mencoba untuk mengangkat tema landasan hidup penuh dengan berkah. Kita masuk pada pengertian barokah. Barokah jamaknya barokat. Barokah ini berasal dari bahasa Arab, jamaknya barokat. Artinya apa? 1. Artinya melimpah. Yang pertama artinya melimpah. Air yang terus melimpah di kolam atau di sumur. Sumur itu bahasa Arabnya apa? Birkatun. Birkah. Karena dia terus melimpah. Jadi air yang terus melimpah di dalam kolam itu disebut dengan birkah. Sumur bahasa Arabnya birkah. Melimpah.
Ada 4 faktor kenapa dia melimpah. Penyebabnya melimpah ada 4 faktor. Jadi kalau ingin harta kita melimpah penuh dengan keberkahan, 4 hal yang harus kita lakukan. Sekali lagi, kalau kita ingin harta kita penuh berkah dan melimpah, setidaknya ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, disyukuri. Disyukuri. Itu yang pertama. Insya Allah kalau kita syukuri harta yang Allah berikan kepada kita, maka akan melimpah. Apa landasannya? Quran surah Ibrahim ayat 7. Sama-sama kita hafal. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini ayatnya. Jadi kalau kamu bersyukur kata Allah atas nikmat yang aku berikan, aku tambah. Tetapi jika engkau kufur, tidak bersyukur atas nikmat yang aku berikan, ingatlah kata Allah, azabku itu amat pedih. Maka orang yang bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambah. Inilah yang dimaksud dengan melimpah. Jika ingin harta kita melimpah, 1 hal yang harus kita lakukan adalah syukuri. Bagaimana bentuk syukur? Yang pertama, dengan lisan alhamdulillah. Itu yang pertama, Pak. Kenikmatan apapun yang Allah berikan kepada kita, selalu aktualisasikan pertama kali dengan lisan alhamdulillah. Yang kedua, pembenaran dengan hati bahwa nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kepandaian kita, tetapi ini dari Allah. Ingat Qarun ketika Nabi Musa mengutus seseorang untuk meminta sedekah kepada Qarun. Apa kata Qarun? Innama utitu ala ilmin indi. Sesungguhnya harta yang aku peroleh ini karena ilmu, kecerdasan, kepandaian yang aku miliki, bukan karena Tuhannya Musa. Ingat, Qarun mengatakan apa yang ia miliki karena apa? Kecerdasannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepadanya. Yang pertama tadi disyukuri. Yang kedua, kalau ingin harta kita itu melimpah, berbagi. Maka ini konsep syukur juga masuk dalam konsep syukur, bukan cuma sekedar diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, tapi berbagi. Berbagi. Barakallahu fima a'tait wa barik fima abqait. Semoga Allah memberikan apa yang engkau beri. Allah memberkati apa yang engkau beri. Jadi kalau ingin hartanya melimpah, caranya apa? Berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu, menolong saudara-saudara yang sedang kesempitan, berbagi, ringan tangan. Kalau kita melihat para sahabat, rasanya kita nggak ada apa-apanya, Pak, dibandingkan dengan konsep hidup berbagi mereka. Ya, nggak ada apa-apanya. Rela mengeluarkan seluruh hartanya Abu Bakar, rela mengeluarkan separuh hartanya Umar bin Khattab. Rela, Pak. Abu Dahda, seorang sahabat Rasul, bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, bagaimana saya bisa memberikan pinjaman kepada tuan saya?" Tuan yang dimaksud adalah Allah. Kata Rasul, "Berikan apa yang engkau mesti berikan." Kalau begitu, kata Abu Dahda, "Saya punya tanah sekian hektar, di dalamnya ada sekian ratus pohon kurma, aku sedekahkan." Bayangin, Pak, nggak nanggung-nanggung, Pak. Ya kalau kita kan kalau sedekah dilihat dulu, buka dulu dompetnya,
Warna merah, kegedean. Ya. Biru, apalagi ini masih. Ujung-ujungnya apa? Kalau enggak kuning, ya agak kehijauan. Ya. Mereka enggak nanggung-nanggung, Pak, kalau berbagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, agar harta itu melimpah dan penuh berkah, diurus secara baik, diurus, dirawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad, "Ittakhidul ghanama fa inna fiha barakah." Urusilah kambingmu karena di dalamnya ada berkah. Maka kalau punya harta kekayaan itu dijaga, diurus, dirawat. Punya mobil, dijaga, bukan cuma sekedar dipakai, ganti oli 2 tahun sekali. Ya, dijaga. Punya rumah dibersihin. Ya, punya motor dirawat. Karena itu Rasul mengatakan diurus. Uruslah kambingmu karena di dalamnya ada barakah. Kambing itu apa? Harta. Jadi kalau kita punya sesuatu yang berharga, diurus, dirawat. Bukan cuma dibiarkan saja asal dipakai. Motor setahun baru ganti oli, kalau enggak mogok enggak dibawa ke bengkel. Ya, dirawat, Pak. Salah satu bentuk syukur kepada Allah itu dengan cara menjaga, merawat. Itu bentuk syukur kepada Allah. Allah yang kasih nikmat ini saya harus rawat. Kenapa? Kalau rusak ujung-ujungnya minta ganti gitu kan. Makanya dijaga supaya awet. Perhatikan kapan harus ganti oli, perhatikan kapan harus diservis. Apalagi kan sekelas Toyota kan punya panduan bagaimana cara servis mobil dan lain sebagainya. Misalkan 6 bulan sekali harus ganti ini, itu kan ada. Dalam sekian bulan pemakaian kilometer sekian ganti ini, iya kan? Ada nggak Pak seperti itu? Ada. Itu tujuannya apa? Saya mau tanya nih Pak, tujuannya apa sih ada panduan-panduan kayak gitu? Tujuannya apa Pak? Kilometer sekian harus ganti ini, kilometer sekian harus ganti. Tujuannya apa? Awet. Kan pabrik tahu perjalanan kilometer sekian pasti ini rusak. Iya enggak? Tahu. Makanya diberikan buku panduan supaya awet berkendaraan. Ya. Yang keempat, maghrib. 3 menit lagi. 3 menit ini satu slide 5 menit bisa 7 menit. Ya. Oke, yang keempat, suka menolong orang. Nah ini kalau ingin hartanya berlimpah, jangan nanggung-nanggung, jangan selalu menahan untuk menolong orang. Kasih. Orang Badui pernah berkata kepada Nabi, "Hada wajhun mubarakun." Ini wajah orang yang diberkahi. Kenapa orang Badui itu mengatakan demikian? Karena Nabi suka menolong. Ada seorang Arab Badui ingin masuk Islam, tetapi ingin minta harta kepada Nabi. Nabi enggak tanggung-tanggung kasih beberapa ekor kambing. Akhirnya dia balik ke kampungnya. "Hei, masyarakatku sekian, masuklah engkau kepada Islam karena di sana Muhammad itu orangnya enggak nanggung-nanggung kalau ngasih sesuatu. Kalian akan dikasih kambing sama dia." Bayangin, Pak. Ini Nabi suka menolong orang. Nah, ini 4 agar melimpah dan penuh berkah. Yang pertama disyukuri, yang kedua berbagi, yang ketiga diurus secara baik, yang keempat suka menolong orang lain. Baik, kita break dulu, insyaallah nanti kita lanjutkan setelah salat maghrib. Baik, kita lanjutkan kembali masih dalam pengertian barokah. Pengertian yang pertama tadi adalah melimpah. Yang kedua, pengertian dari barokah itu adalah an-nama waz-ziyadah was-sa'adah. Artinya tumbuh, berkembang dan bahagia. Tumbuh tadinya bunga dari kuncup lalu menjadi mekar. Tadinya benih atau bibit lalu tumbuh jadi buah. Allah tabaraka wa ta'ala mendatangkan keberkahan hasil panen seseorang petani. Kenapa?
Karena petani itu pandai berbagi. Sepertiga hasil kebunnya ia sedekahkan. Sepertiga lagi buat ia dan keluarganya, maka sepertiga lagi disimpan untuk bibit. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis riwayat Imam Muslim. Fa'atasaddaqu bithuluthihi wa akulu ana wa iyali thuluthahu wa uruddu fihi thuluthah. Maka menjadi nilai berkah bagi seorang petani saat dia mensedekahkan sepertiga dari hasilnya, sepertiga ia makan dan keluarganya, sepertiga lalu ia simpan untuk bibit. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, sesuatu yang sedikit tapi diberkahi jauh lebih baik daripada dapat banyak tanpa berkah. Seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Zubair bin Awam radhiyallahu an, dia punya utang banyak, Pak. Dia punya utang banyak. Maka menjelang kematiannya, ia berdoa kepada Allah dan berpesan kepada putranya Abdullah. Kata Zubair kepada putranya, "Ya bunayya, in azizta anhu fi syai'in fasta'in alaihi maulaya." Ini pesan Zubair kepada anaknya. "Wahai anakku, jika kau tak mampu lunasi hutang ayahmu ini, maka mohonkanlah pertolongan kepada majikanku supaya ia melunasi hutangku." Anaknya nanya, Abdullah, "Ya abati, man maulaka?" Wahai ayahku, siapakah majikanmu itu? Zubair menjawab, Allah, majikanku adalah Allah. Maka setelah mendengarkan pemaparan dari ayahnya, Abdullah pun berdoa kepada Allah, "Ya maulaya, ya maulaya Zubair, aqdi anhu dinahu." Wahai zat yang menjadikan Zubair sebagai majikannya, lunasilah hutang-hutangnya Zubair. Ini apa? Ini adalah bentuk kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan modal keberkahan yang Allah berikan kepada keluarganya Zubair, menumbuhkan kebahagiaan dan tawakal yang tinggi hanya kepada Allah. Ternyata sahabat punya utang juga ya, Pak. Punya. Ya. Bahkan dalam beberapa doa Nabi mengajarkan kita supaya terhindar dari lilitan hutang. Boleh enggak ngutang? Ya, boleh. Kompak semua. Ada koperasi? Oh, ada. Ya tinggal ngutang tapi dibayar, jangan ngutang enggak dibayar. Enggak beras. Sama, Pak ya. Tiba-tiba nerima ininya aja ya. Stroke-nya aja. Yang ketiga, arti dari barakah itu adalah thubutul khairi, kebaikan yang terus berlanjut, enggak pernah putus. Jadi keberkahan itu adalah kebaikan yang terus berlanjut, bertambah, enggak pernah putus. Kenapa bertambah? Karena rahmat Allah, karena karunia Allah, dan karena kebaikan dari Allah. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ayatnya banyak sekali, Pak, ayatnya. Ya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairan min dzalika jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka qusura. Banyak ini ayat-ayat tentang bagaimana kebaikan itu punya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Makanya setelah kita salat, apa yang kita baca? Bermunajat kepada Allah, Allahumma antas salam wa minkas salam
tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu yang kita minta kepada Allah. Ya. Di salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, wal khairu kulluhu fi yadik. Ya. Dan kebaikan itu berada dalam genggamanmu ya Allah. Tabarakta wa ta'alaita. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka oleh karena itu berikanlah aku keberkahan, aku beristighfar kepadamu dan bertaubat kepadamu. Maka makna dari barakah itu adalah thubutul khair, kebaikan yang terus berlanjut. Kalau kita ingin melihat saudara kita diberkahi hidupnya, lihat kehidupannya. Semakin dia terus bertambah kebaikannya, itu artinya maknanya, kebaikannya, hidupnya itu penuh berkah. Nah, itu maknanya kalau kita ingin melihat kebaikan seseorang. Yang keempat, katsirul manafi'u wal wafa wal fawaid. Jadi banyak manfaat dan faedahnya, itu berkah. Karena Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan al-barakah. Nabi bersabda, al-barakatu fil jamaah. Karena keberkahan itu juga terdapat pada perkumpulan. Air hujan disebut oleh Allah sebagai ma'an mubarakah. Kenapa? Karena manfaatnya yang luas bagi kehidupan manusia. Air Zam-Zam dinamakan dengan air berkah dalam Sahih Muslim. Kenapa? Karena fungsi dan khasiatnya buat semua. Innaha mubarakah ta'amuhu tu'min wa sifa'an sukmin. Disebut dengan air berkah. Kurma adalah buah berkah. Kenapa? Bisa jadi obat dan bisa jadi makanan. Minuman, bisa jadi manisan yang bisa dinikmati. Jadi keberkah, jadi memiliki manfaat. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka saya percepat aja. Berkah itu ada pada yang pertama, pos-pos berkah itu yang pertama adalah ada pada makan bersama. Ya, jadi kita akan bahas percepat. Yang pertama, pos-pos keberkahan itu adalah ada pada makan bersama. Hadisnya dari Wahsy bin Harb, dari ayah dan kakeknya. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna na'kul wa la nasba'." Wahai Rasul, kami ini makan tapi enggak kenyang. Kami makan tapi enggak terasa kenyang. Padahal roti sudah 5-6 dimakan tapi belum kenyang karena belum makan nasi. Ya, Pak. Mas sekali-kali nasi lah ya. Ini bukan request, nyaranin gitu ya. Masya Allah, barakallah. Ini kebuli yang di mana nih? Ya, karena kan kita gitu ya. Kalau belum makan nasi belum makan. Makanya sahabat ini bilang, "Ya Rasulullah, kami ini makan tapi kok enggak kenyang-kenyang gitu." Qala, Nabi bertanya, tajtami'una ala ta'amikum aw tatafarraqun? Kalian itu makan bersama atau makan sendiri-sendiri? Qalu tatafarraqu. Kami makan sendiri-sendiri. Ada yang makan ngumpet karena bawa bekalnya enak. Dibikinin bekal sama bininya enak. Wah, saking enaknya ngumpet makannya ya. Ada yang makan di kantin, ada yang makan macam-macam. Ya, jadi sahabat ini mengatakan kami makan sendiri-sendiri. Qala, Nabi mengatakan ijtami'u ala ta'amikum. Sabda Nabi, makan bersamalah kalian. Wadhkurusmallah, ingatlah Allah saat kalian makan. Yubarak lakum fi, niscaya kalian akan diberkati oleh Allah. Jadi kalau ingin makanannya diberkati, ya sering-sering neraktir lah. Jangan dia mulu yang neraktir, ya gantian maksudnya ya. Berkah sih berkah, tapi kalau boros gitu Ustaz gimana? Ya gantian. Jadi keberkahan itu ada pada makan bersama. Dalam riwayat yang disebutkan kulu jami'a,
ya, makanlah kalian bersama. Wala tatafarraqu, jangan sendiri-sendiri. Fa innal barakata ma'al jamaah. Karena keberkahan itu akan didapati dari bersama. Nah, itu yang pertama. Dalam riwayat lain dari Salman Al-Farisi, beliau bersabda, Rasulullah, al-barakatu fi thalathah. Keberkahan itu ada pada 3, kata Rasulullah. Yang pertama, fil jamaah, ada pada kebersamaan. Wat-tharid, tharid itu Pak, roti yang diremuk-remuk dicampur dengan air. Itu tharid namanya. Itu tharid, itu makanan roti yang diremuk-remuk dicampur dengan air, itu tharid. Nah, di situ ada keberkahan. Artinya diberkah di situ kalau dibuatnya, kemudian disebut nama Allah, disajikan untuk makan bersama, itu muncul keberkah. Was-suhur, dan di waktu sahur. Nabi mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena di dalamnya terdapat barakah. Ya. Lalu apalagi? Menjilat jari-jari setelah selesai makan sebelum mencucinya. Dijilat, Pak. Atau minta dijilatkan. Kepada siapa? Ya jangan ke temannya. Apalagi bini orang. Minta dijilatkan kepada istri kita sendiri atau anak-anak kita. Nabi bersabda, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza akala ahadukum falyal'aq asabi'ah fa innahu la yadri fi ayyatuhunnal barakah. Jika sesudah selesai makan, kata Nabi, maka jilat-jilatlah jari-jari kanan kalian karena tidak tahu pada butiran mana ada keberkahannya. Kita enggak tahu, Pak. Kita makan pakai tangan kita yang kanan, ada sisa-sisa makanan di sini, enggak tahu pada butiran mana itu terdapat barakah, maka Nabi mengatakan dijilat-jilat, dijilat, Pak, dihabisin. Baru cuci tangan. Ya. Nah, ini. Selanjutnya, pos barakah selanjutnya adalah mengucapkan salam saat masuk rumah. Nabi berpesan kepada Anas bin Malik, ya bunayya, idza dakhalta ala ahlika fasallim fatakuna barakah alaika wa ala ahli bait. Wahai anakku, masuk rumah jangan lupa ucapkan salam. Biar berkah ada padamu dan ada pada keluargamu. Pulang kerja malam-malam ucapkan salam. Assalamualaikum, ya. Ya, yang jawab meskipun anak kita, istri kita, alhamdulillah, itu bagian dari sambutan yang sangat menghangatkan sekali. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berkah iman yang dirasakan diantaranya ada pada kisah pasukan Badar, perang Padang, Pak, perang Badar, yaitu perang yang terjadi pada tahun 2 Hijriah pada bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Apa keberkahan yang dirasakan oleh pasukan Badar ini? Ketenangan batin dan kenyamanan beristirahat. Padahal lagi perang, Pak. Lagi perang, Allah berikan keberkahan mereka tidur yang nyenyak. Kenapa? Ada beribu malaikat yang menjaga mereka. Allah katakan dalam Quran surah Al-Anfal ayat 11, "Idh yughashshikumun nu'asa amanatan min wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirukum bih wa yudhhiba 'ankum rijzasy syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yutsabbita bihil aqdam." Ini keberkahan yang Allah berikan pada perang Badar, pasukan Badar. Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk, pasukan Badar itu dibuat mengantuk untuk memberikan ketentraman, ketenangan kepada mereka. Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk mensucikan kamu. Paling enak kalau hujan turun, tidurnya juga enak, Pak. Enak gak? Maka Allah berikan ketenangan kepada pasukan Badar, menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, menguatkan hatimu, serta memperteguh dirimu untuk berperang. Berkah yang Allah berikan kepada pasukan
Badar. Berkah yang Allah berikan kepada Nabi Yunus, doanya diijabahi dan gundah gulananya Allah cabut. Quran surah Al-Anbiya 87-88. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiyan fadhanna an lan naqdir alayhi fanada fidh dhulumat alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Jadi Pak, Nabi Yunus sebutannya itu Zunnun. Ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami, kata Allah, tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Apa doanya? Alla ilaha illa anta subhanak. Tidak ada Tuhan yang suci selain Engkau, maha suci Engkau. Aku termasuk orang-orang yang zalim. Allah kabulkan doanya, Allah selamatkan dia dari kedukaannya. Ini Nabi Yunus ini kan yang dimakan ikan, Pak, ya. Di tengah kegelapan dia berdoa kepada Allah. Hidup di dalam ikan kan gelap, Pak. Ya. Dia berdoa kepada Allah, Allah menyelamatkan dia. Ketika para sahabat kekurangan air di perjalanan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk mengumpulkan sisa-sisa air yang ada. Saat sahabat ini sedang bepergian, lalu mereka kehabisan air, Nabi meminta mereka mengumpulkan sisa-sisa air. Seorang sahabat memberikan kendi air kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memasukkan tangannya dan keluarkan air dari jari jemari beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hayya 'alat tahur al-mubarak wal baraka minallah. Dari air yang sedikit itu air kemudian keluar dari jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini apa? Keberkahan. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita perhatikan dalam keberkahan ini, asasnya bahwa al-barakatu minallahi duna siwahu. Ingat, ini berkah itu dari Allah, bukan dari yang lain. Kita tidak akan mendapatkan keberkahan dari siapapun itu kecuali dari Allah. Makanya tadi awal kita katakan, ada orang yang mendatangi guru, kiai ini minta berkah. Padahal keberkahan itu dari Allah. Ini hal yang pertama yang menjadi asas pencari barakah. Pastikan bahwa kita tidak mendapatkan berkah kecuali dari Allah. Kenapa? Allah berfirman, tabarakasmu rabbika dzul jalali wal ikram. Karena keberkahan itu dari Allah. Kebaikan dan karunia itu adalah dari Allah, oleh Allah, karena Allah. Maka tidak boleh mencari keberkahan selain kepada Allah. Misalkan mendatangi orang, minta berkahnya kiai, minta berkahnya guru. Pohon misalkan, Allah yang menciptakan pohon yang tinggi, didatangi minta berkah pohon. Batu, jimat, mantra, kuburan, ya, baik itu dalam bentuk istighosah, baik itu dalam bentuk tabarruk, baik itu dalam bentuk tawassul dan sejenisnya. Kenapa? Karena pada akhirnya yang diperoleh bukanlah keberkahan, tetapi kesia-siaan dan kerugian. Apa kerugiannya? Pahala salatnya 40 hari ditolak, mendapatkan laknat dan siksa, kecaman batin dan kesengsaraan hidup. Orang yang mencari keberkahan selain daripada Allah. Itu asasnya. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa keberkahan itu dari Allah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka faktor selanjutnya adalah barakah khidmatuddin. Barakah karena berkhidmat pada agama. Bahwa Allah akan menolong orang yang menolong agamanya. In tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum.
Jika kalian ingin ditolong oleh Allah, maka tolonglah agama Allah. Allah akan meneguhkan pendirian kalian. Allah akan berikan kalian keberkahan. Keberkahan Nabi Ibrahim ada pada kota Mekah dan jejak Masy'aril Haram. Wa barakna alaihi wa alal Ishaq. Disebutkan oleh Allah. Dan kami berkati atas Ibrahim dan Ishaq. Keberkahan Rasulullah SAW pada kota Madinah. Dua kota suci adalah negeri perjuangan. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul bait innahu hamidum majid. Keberkahan yang Allah kelilingi di situ. Keberkahan yang Allah berikan kepada negeri Baitul Maqdis. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Allah berkati sekitarnya. Ya. Keberkahan keluarganya Nabi Ibrahim juga terlihat pada tersebarnya 3 umat yang besar dari keturunan Nabi Ibrahim. Keturunan Arabia itu dari keturunannya Nabi Ismail. Ya, Pak. Bangsa Arab yang kita ketahui saat sekarang ini adalah keturunannya Nabi Ismail dari Nabi Ibrahim. Kaum Bani Israel Yahudi itu keturunannya dari Nabi Yakub. Ya. Keturunan Nabi Ibrahim. Dan kaum Romawi itu keturunannya dari Nabi Ishak. Jadi 3 umat terbesar ini berasal dari keturunannya Nabi Ibrahim, dan itu dari Ismail, Yakub dan Ishak. Keberkahan yang Allah berikan kepada keluarganya. Maryam bintu Imran, Allah jamin rezekinya karena menjaga kehormatan diri dan kesucian agamanya. Nabi Musa dari pelariannya dianugerahi oleh Allah kebaikan, rezeki, jodoh dan keamanan. Jadi ini barakah, keselamatan dan pertolongan Allah, itulah yang disebut dengan apa? Berkah. Jadi kalau kita diselamatkan oleh Allah dari mara bahaya, alhamdulillah Allah memberikan kita apa? Berkah. Kemudian barakatul ilmi wal amalu bih, berkah ilmu dan berkah mengamalkannya. Allah angkat derajat orang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang berilmu. Dijadikannya ilmu sebagai panglima pengawal kebenaran, pahala sepanjang masa, berkekalan yang terus mengalir. Ilmu menjadi semua syarat. Perhatikan hadis Rasulullah SAW ketika berbicara kriteria imam solat. Ketika berbicara kriteria imam solat, siapa yang didahulukan? Yauma qauma aqra'uhum likitabillah. Hendaknya yang diutamakan mengimami orang-orang adalah orang yang paham tentang kitab Allah. Paham di sini apa? Fasih bacaannya, bagus bacaannya, paham isi Al-Qur'an, ya. Hafalannya banyak, pemahaman tafsirnya bagus, hukum tajwidnya bagus. Itu yang dimaksud dengan aqra'uhum li kitabillah. Wa in kanu fil qiraati sawaan, jika ada 2 orang yang sama-sama benar pemahaman terhadap kitab Allah, fa'lamuhum bis sunnah, orang yang paling paham tentang sunnah. Dia paham tentang sunnah, ya, bagaimana cara mengangkat kedua tangan, apa yang dibaca, apa bacaan ruku, apa yang harus dilakukan ketika imam batal, apa yang dia harus lakukan. Ini yang paling paham tentang sunnah. Fa in kanu fi sunnati sawaan, jika kemudian dalam perkara sunnah juga sama, fa aqdamuhum hijrah, maka siapa di antara mereka yang pertama kali hijrah di tempat itu. Fa in kanu fil hijrati sawaan, maka ketika dalam hijrah mereka sama, siapa yang lebih tua di antara mereka. Nah, ini urutannya. Ini jangan tua dulu, kebalik nih. Ya, di satu tempat yang didahulukan yang tua terus, meskipun yang tua itu maaf ya,
pada rontok giginya, udah pada ompong, masih dijadikan imam. Nah, ini harus menyesuaikan dengan hadis Nabi yang disyaratkan apa? Ilmu pertama kali, karena ilmu itu mengandung apa? Keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan, saya persilahkan dulu, barangkali ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan atau ingin ditambah dari apa yang tadi kita sampaikan, saya persilahkan. Silakan Pak. Bismillah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Wa barakallahu fiik. Untuk kita mengetahui standar seseorang itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa Ustaz? Contohnya gini Ustaz. Ada saudara kita katakan sudah mapan kerjanya, setiap perlakuan sehari-harinya di ibadahnya bagus, tetapi dalam kehidupan sehari-hari ekonominya biasa-biasa saja. Di satu sisi ada saudara kita yang pekerjaannya pun tidak terlalu mapan, ibadahnya pun dikatakan bolong-bolong, tetapi dari sisi materi berkecukupan. Tadi saya menyimak sedikit paparan kajian sore hari ini, bahwasanya indikasi dari kita bisa melihat keberkahan adalah kita bisa melihat dari kehidupan sehari-hari, Ustaz. Tolong penjelasannya, Ustaz. Syukron. Afwan. Bagaimana kita melihat dan mengukur orang itu diberkahi dalam kehidupannya? Karena ada dua hal yang kemudian tampak dari sisi yang berbeda. Ada orang yang dekat kepada Allah, selalu diisi harinya dengan ibadah, bukan cuma ibadah wajib tapi juga ditambah dengan sunnah. Namun dalam hal urusan dunia rasanya dia amat kurang. Pekerjaan susah mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain ada orang yang kemudian dalam kehidupannya jauh dari Allah, tidak melaksanakan sholat dan lain sebagainya, dosa-dosa dilakukan, tapi dalam urusan dunianya dia dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, jamaah yang dirahmati Allah, perlu diketahui bahwa apa yang kita lihat dari kehidupan dua manusia yang berbeda itu hakikatnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu dipahami. Hakikatnya adalah ujian dari Allah. Namun bagaimana kita bisa mengukur bahwa orang itu kehidupannya diberkahi? Tadi kita sampaikan, ciri orang yang diberkahi kehidupannya oleh Allah yang pertama adalah selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki. Dalam hal ini konsep qanaahnya ada. Itulah orang yang diberkahi kehidupannya. Bagaimana melihat orang itu bersyukur? Satu, pandangan hidupnya bahwa apa yang ada hari ini adalah kebaikan. Apa yang belum ada untuk esok dan seterusnya itu adalah rezeki yang tertunda. Itu konsep hidupnya seperti itu. Sekali lagi saya ulangi, apa yang ada hari ini adalah kebaikan dari Allah. Apa yang belum ada untuk esok dan seterusnya adalah rezeki yang tertunda. Karena setiap kita pasti mendapatkan rezeki dari Allah. Wa ma min dabbatin, dan tidak ada satupun yang melata di muka bumi illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah sudah tentukan rizkunya. Itu yang pertama, dia selalu bersyukur kepada Allah. Kalau kita melihat orang sehariannya bersyukur kepada Allah, qanaah, menerima meskipun sedikit dia selalu syukuri, itu tandanya hidupnya penuh berkah. Yang kedua, hatinya tenang dan damai, jauh dari kekacauan, jauh dari konflik, menghindari konflik,
tidak pernah ada cekcok dengan orang lain, jiwanya selalu tenang, penuh kedamaian, melihatnya senang, bahagia, tersenyum, itu adalah orang-orang yang diberkahi kehidupannya. Kenapa? Karena dia selalu berzikir kepada Allah. Ayatnya tadi kita sampaikan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Setiap ada kesalahan dia istighfar, setiap ada kesenangan dia bersyukur kepada Allah. Setiap dia melihat sesuatu yang indah, yang keluar adalah kalimat-kalimat thayyibah. Itu ukuran yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah rezeki yang ia dapatkan halal dan cukup. Nah, ini di sini. Ya, rezeki ia dapatkan adalah halal dan cukup. Dia menghindari semaksimal mungkin, meskipun 1 rupiah pun dia tidak mau rezekinya ada unsur sesuatu yang haram, apalagi sesuatu yang subhat, tidak jelas halal dan haramnya. Yang ia tahu dia per bulan dapat gaji sekian, itu yang ia miliki. Yang ia tahu kalau dia lembur sehari dapat sekian, itu yang ia dapatkan. Yang ia tahu kalau pekerjaannya bagus dia akan diberikan bonus, itu yang ia tahu. Maka orang-orang yang diberkahi kehidupannya 1 sen pun dia tidak ingin memasukkan unsur haram, apalagi dimakan oleh anak dan istrinya. Kemudian yang keempat, kita mengetahui orang itu diberkahi kehidupannya, tentunya semakin dekat dan rajin beribadah. Meskipun tadi dia bersyukur, meskipun tadi dia tenang, tetapi dalam kesehariannya kita tidak lihat dia ibadah, itu belum diberkahi kehidupannya. Ada ustadz, ada orang yang suka berbagi ustadz, suka membantu orang lain, tapi dalam keseharian sholat 5 waktu dia tidak ada, itu belum diberkahi kehidupannya. Karena orang yang diberkahi kehidupannya salah satu indikatornya adalah selalu dekat kepada Allah. Kedekatan itu bisa dilihat dengan sholat berjamaah 5 waktu, dihidupkan dengan sholat-sholat sunnah dan lain sebagainya. Dan tentunya yang terakhir adalah bukan cuma ia miliki sendiri, tapi dia bermanfaat bagi orang lain, selalu membantu orang. Nah, kalau kita lihat ciri-ciri ini ada pada diri seseorang, yakinlah bahwa hidupnya penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Apa Ustaz? Berarti itu ciri itu harus semuanya ada di orang itu Ustaz. Karena kalau tadi dipaparkan sama Ustaz penjelasannya, kalau salah satu dari apa yang Ustaz sampaikan tadi itu tidak tidak terlihat atau tidak bisa nggak kelihatan gitu ya, sehingga dia tidak termasuk orang yang diberkahi. Berarti begitu seakan-akan sulit gitu Ustaz untuk bisa meraih menjadi seorang muslim yang diberkahi. Karena kita nggak usah melihat atau menilai orang lain. Kita bercermin sendiri saja. Ketika Anda merenung gitu tentang diri Anda sendiri. Oh iya, kenapa Anda misalnya bisa sedikit berbagi, tapi dalam hal lain Anda punya kekurangan juga gitu. Akhirnya dibilang, oh mungkin kita memang orang manusia biasa yang tidak sempurna gitu kan. Dan jauh dari kesempurnaan, dalam arti sulit untuk mendapatkan hal-hal kebaikan ini dengan mudah gitu. Mungkin itu perlu penjelasan. Sifat-sifat kebaikan yang kita kenal, qanaah, syukur, sabar, ya, istiqomah, berbagi, itu semua muatannya ada nilai keberkahan. Jadi saya ulangi, semua sifat-sifat kebaikan, qanaah, syukur, sabar, istiqomah, berbagi, semua muatannya ada pada nilai keberkahan. Ada orang yang syukur tetapi belum bisa berbagi. Ada enggak, Pak? Maksudnya gimana? Dia bersyukur terhadap apa yang Allah Ta'ala berikan. Meskipun dalam konsep syukur itu ketiga harus tercapai. Diucapkan dengan lisan, diakui bahwa itu nikmat dari Allah, yang ketiga adalah berbagi. Kalau ketiganya ia lakukan, berarti sudah lengkap rasa syukurnya. Kalau cuma satu, belum sempurna syukurnya. Kalau cuma hanya sekedar alhamdulillah dapat bonus, tapi dia belum berbagi, jadi syukurnya belum sempurna. Syukur, iya syukur, tapi belum sempurna. Sama tadi,
Dia sudah diberikan keberkahan oleh Allah, tapi pada sisi yang lain, sisi berbaginya dia belum mendapatkan keberkahan. Ingat, keberkahan itu adalah kebaikan. Dia sudah bersyukur dan qanaah, dia dapatkan itu. Hatinya tenang dan damai, dia dapatkan itu. Rezekinya halal dan cukup, dia dapatkan itu. Dia rajin beribadah kepada Allah, dia dapatkan itu. Tapi dia belum mendapatkan berbagi dengan orang lain. Apakah kemudian dia tidak dikatakan berkah hidupnya? Berkah. Namun pada sisi keberkahan berbagi orang lain, dia belum dapat. Ya, syukur berkah apa tidak? Berkah. Sabar berkah apa tidak? Berkah. Istiqomah berkah atau tidak? Berkah. Qanaah berkah apa tidak? Berkah. Berbagi berkah apa tidak? Berkah. Berbaginya belum. Bukan berarti dia tidak dimiliki keberkahan hidup, berkah, tapi dalam berbaginya belum berkah. Karena berkah itu bukan apa yang terkandung di dalam ini. Pak Turki, ini silahkan diminum airnya, ini airnya ada berkahnya nih. Ini yang kita kenalkan selama ini begitu ya? Iya Pak? Coba aja minum Pak. Ini udah saya bacain doa-doa ini, ya. Fatihah 7 kali, ayat kursi, Al-Ikhlas 100 kali. Coba minum. Ini ada berkahnya. Nah, ini yang kemudian kita salah pahami tentang keberkahan. Berkah itu bukan begitu. Berkah itu bertambahnya kebaikan. Itu berkah. Siapapun pasti bisa diberkahi oleh Allah. Sumbernya dari mana keberkahan itu? Allah. Dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah. Jadi keberkahannya belum sempurna karena ada satu sisi belum ia merasa berbagi di situ. Allahu a'lam bishawab. Pak Ustaz, izin bertanya, perihal dengan menjadi individu yang berkah tadi, apakah ada amalan khusus bagaimana kita agar menjadi individu yang bisa diberkahi, Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik. Yang tadi azan maghrib siapa? Antum. Antum itu diberkahi oleh Allah, suara azannya bagus. Itu berkah, tidak semua orang memiliki. Saya pun kalau seperti itu kayaknya nggak bisa. Itu berkah yang Allah kasih buat antum, suara yang merdu. Kebaikan itu. Ya. Nah, bagaimana caranya atau apa amalan yang kita lakukan agar kita diberkahi oleh Allah? Yang tadi kembali lagi, tidak ada amalan lain selain amalan yang diridhai oleh Allah. Kalau kaitannya dengan nikmat, syukuri, Allah akan berkahi. Kalau kaitannya dengan nikmat kesehatan, manfaatkan dengan ibadah, Allah akan berkahi. Kalau kaitannya dengan pekerjaan, bekerjalah dengan ikhlas karena Allah, Allah akan berkahi. Ya. Kemudian apa doa-doa khusus agar kita diberkahi? Tidak ada doa-doa khusus. Ya. Cuman kita minta kepada Allah dalam setiap aktivitas kita itu diberkahi. Karena setiap aktivitas yang kita lakukan itu penuh berkah. Allahumma antas salam, yang tadi wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Keberkahan di situ. Ya. Bahkan kita bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberkahi hidup kita. Sudah nikah belum, Pak? Sudah. Waktu nikah pasti didoakan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bir. Diberkahi, Pak, minta. Ya Allah, berkahilah pasangan ini, berkahilah keduanya selalu dalam kebaikan. Ya. Ada doa makan meskipun diperselisihkan tentang kesahihannya. Allahumma barik lana bima razaqtana. Meskipun masih sebagian ulama mengatakan ya tentang kesahihan hadis ini. Ada berkahnya di situ. Jadi semua unsur-unsur kehidupan mulai dari kita tidur sampai tidur kembali itu ada unsur keberkahan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Taib. Barangkali ada yang mau disampaikan lagi? Baik,
Yang jauh lebih penting, barokah yang harus kita miliki adalah barokah iman dan takwa. Barakatul iman wat taqwa. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96 Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ini Pak, sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka apa? Berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Jadi kuncinya ada pada iman dan takwa. Kalau kita beriman bertakwa, insyaallah Allah turunkan keberkahan. Maksudnya Allah turunkan kebaikan. Penduduk itu aman, gak ada yang demo, ya, gak ada yang anarkis, semuanya aman. Kenapa? Allah berikan keberkahan. Ya, Ustaz, apakah negeri kita ini gak diberkahi? Ya, jawab aja sendiri, Pak. Kalau masih ada unsur huru-hara dan lain sebagainya, ya berarti ada hal yang perlu kita perbaiki dalam konsep hidup kita. Karena negeri yang aman itu adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ketenangan dan kedamaian di dalamnya. Allahu a'lam bishawab. Tetapi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi ketika kita mendustakan ayat-ayat Allah, menentang ayat-ayat Allah, memanipulasi ayat-ayat Allah, ya, yang halal dianggap haram, yang haram dianggap halal, bernaung pada perkara subhat, jauh dari kebenaran, menipu, mendolimi, marak di dunia, maka kata Allah, kami akan menyiksa mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan. Karena kita hidup di mana masa kehidupan ini penuh dengan fitnah, seperti gelap gulita di malam hari. Bahkan Rasul mengatakan, mengibaratkan semut hitam berjalan di batu hitam di kegelapan malam. Begitulah fitnah yang terjadi. Orang di pagi hari beriman, sore harinya sudah kufur. Sore harinya beriman, pagi harinya sudah kufur. Maka kata Rasulullah SAW, ada di antara kalian yang berpegang teguh kepada sunnah, bahkan mereka seperti orang asing yang dianggap tidak ada. Itulah mereka yang golongan selamat. Taib, ada lagi yang disampaikan, Pak? Kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, kita akan tutup pertemuan hari ini. Saya akan, ada lagi? Silakan. Tes. Ustaz, dari Anda satu lagi, Ustaz. Ketika kita mengikuti kajian keilmuan ini tentang meraih keberkahan, tapi pada aktualnya kita kesulitan untuk bisa meraihnya. Ana menilai kehidupan ini sepengetahuan Ana, dan Ana mencerminkan ke diri Ana sendiri. Begitu sulitnya kita akan bisa meraih keberkahan. Karena ada dibilang di antara kita, oh si anu itu munafik, dia paham ilmu, tapi dia enggan melakukannya, dan terbukti enggan melakukannya gitu. Dan itu tidak ngomong orang lain, justru ke diri anak sendiri. Tadi Ustaz bilang banyak pemaparan bahwa untuk meraih keberkahan seperti ini. Dan akhirnya tadi satu persatu Ustaz jelaskan, oh kita berarti bisa hanya melakukan keberkahan di poin ini, baru poin yang lain dan selanjutnya. Tapi hal ini sangat berat gitu Ustaz. Rasanya sangat berat. Akhirnya tadi ahli muadzin kita yang merdusual ini menanyakan, apakah ada kunci khusus untuk bisa meraih itu gitu Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan.
Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menyematkan dua hal di dalam diri manusia, sifat fujur dan sifat taqwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan di dalam diri manusia sifat fujur dan sifat takwa. Maka fujur ini dipelopori oleh syaitan dan bala tentaranya. At-taqwa itu minallah, dari Allah yang Allah sematkan kepada hambanya yang beriman dan beramal soleh. Manusia tidak akan hilang dari kedua sifat ini. Terkadang kita didominasi oleh fujur dan terkadang didominasi oleh takwa. Maka kajian yang kita lakukan saat sekarang ini, kita duduk meninggalkan kesenangan sesaat untuk pulang lebih cepat, itu sebenarnya dominan sifat takwa saat ini. Saya nggak tahu kalau pulang ke rumah apakah takwa ini akan ada atau fujurnya kemudian. Ya, maka terkadang kondisi itulah yang membuat kita memilih antara takwa dan fujur. Kenapa? Kita berkumpul dengan orang-orang soleh seperti ini pasti dominan takwa. Apakah ketakwaan itu akan muncul ketika kita dominan dengan pembawa para pelaku maksiat? Apakah kita akan berani berbeda di tengah orang-orang para pelaku maksiat? Apakah kita akan berbeda di tengah orang-orang yang selalu mendustakan ayat Allah? Kalau itu kita lakukan, yakinlah bahwa kita berada di atas kebenaran. Oke, saya hanya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan itu. Allah katakan dalam Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah engkau kepada Allah semampu yang kamu bisa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Betapa banyak ayat-ayat Allah yang bersinggungan dengan keberadaan dan kemampuan manusia. Kenapa? Tadi Allah yang menciptakan kita. Allah tahu seluk-beluk apa yang ada dalam pikiran kita. Allah tahu dalam kondisi bagaimana kita bertakwa, dalam kondisi bagaimana kita berbuat fujur. Tapi jangan segala sesuatu yang tidak bisa dilakukan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Saya ini munafik, ini nggak bisa, jangan tanggal semuanya. Kalau misalkan materi kita tadi tentang ciri-ciri orang yang diberkahi oleh Allah ada 5, kayaknya saya nggak bisa semuanya deh, udah deh saya tinggalkan semuanya. Lakukan apapun yang bisa kita lakukan, karena kebaikan itu selalu bertahap. Habbul a'mali indallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah yang sedikit tapi kontinu, berkesinambungan. Saya bisanya cuma hadir di kajian ini setiap hari Kamis. Dia terus lakukan itu Allah cintai. Saya bisanya baca Al-Quran sehari cuma setengah halaman, tapi terus ia lakukan sampai seumur hidupnya. Daripada satu hari satu juz tapi baca Quran lagi bulan Ramadan akan datang, itu yang tidak disukai. Jadi apa yang bisa dilakukan saat ini lakukan, apa yang tidak bisa dilakukan jangan tinggalkan semuanya. Allahu a'lam bishawab. Taib, afwan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.